Shalom adik-adik SD Kristen Elim. Bagaimana kabarnya semua? Pasti kabarnya selalu baik, sehat, dan tetap semangat ya. Berjumpa kembali bersama Kak Daud dalam renungan kita pada saat pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita sama-sama akan menyanyikan pujian seperti wanita. Kita nyanyikan bagian refnya sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Sekali lagi ya, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersukacita, kami bersyukur karena Tuhan Yesus selalu ada setiap saat di dalam kehidupan kami. Hingga sampai dengan hari ini kami masih menikmati akan kesehatan, kekuatan, dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan senantiasa menuntun, menyertai akan setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai akan setiap aktivitas kami, terlebih khusus adik-adik SD Kristen Elim yang akan memulai kegiatan pembelajaran, mereka akan mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, tolong kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman maupun seluruh siswa-siswi yang akan mendengarkan firman Tuhan, urapi semua kami, agar biarlah firman-Mu tertanam di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu menjadi terang bagi kaki kami dan pelita bagi jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini Kak Daud akan bacakan di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-40 ya. Siapkan Alkitabnya, kita sama-sama membaca firman ini. Hubungan antara Yesus dan Daud. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu." Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dalam pengajarannya Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Nah, demikian
firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini yang Kak Daud sudah bacakan, dan mari sama-sama kita belajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Ya, yang pertama kita akan belajar tentang bagaimana hubungan antara Yesus dengan Daud. Ya, nah adik-adik sudah tahu ya, ketika di rumah adik-adik punya hubungan dengan orang tua. Kenapa? Karena orang tua adalah wakil Allah dalam mendidik kita, membesarkan kita. Karena itu kita sebagai anak-anak kita harus menghormati orang tua kita. Bagi adik-adik yang masih melawan orang tua, hari ini Kak Daud mau sampaikan bahwa jangan melawan orang tua, ya. Tapi adik-adik harus menghormati orang tua. Kenapa? Karena akan mendapat umur panjang dan akan mendapat apa? Adik-adik akan mendapatkan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan Yesus. Nah, Yesus memiliki hubungan dengan Daud, ya. Tetapi Yesus lebih tinggi daripada Raja Daud, ya. Raja Daud adalah raja di Israel, ya. Dia memerintah di Israel. Nah, tetapi dia bukanlah yang tertinggi, tetapi Yesus yang adalah Tuhan lebih tinggi daripada Raja Daud. Nah, itu kita belajar yang pertama, ya, tentang hubungan. Jadi hubungannya adalah Yesus lebih tinggi, ya. Yesus yang berkuasa baik di dunia, baik di surga. Yesus lebih tinggi, ya. Kemudian yang kedua, kita akan belajar dari ayat firman Tuhan ini pada ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-40. Di situ Yesus memberikan nasihat atau peringatan kepada semua orang atau murid-murid supaya mereka hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Nah, yang Yesus sampaikan kepada orang banyak dan murid-murid yang pertama, karena mereka itu adalah orang yang sombong. Yang kedua, mereka itu ya butuh untuk dihargai, tetapi mereka sendiri tidak menghargai orang lain. Dan yang ketiga, mereka itu suka memeras, ya. Memeras artinya mengambil lebih dari orang-orang yang lemah seperti janda-janda. Ini adalah sifat atau karakter daripada ahli-ahli Taurat. Kak Daud mau sampaikan kepada adik-adik bahwa Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong, ya. Tetapi Tuhan menyukai orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tidak sombong. Sekalipun ia punya segala sesuatu, ia punya sepatu yang bagus, ia punya baju yang bagus, ia punya celana yang bagus, tetapi dia tidak sombong. Ia bersyukur. Ia memiliki sepatu yang baru, celana yang baru, dan baju yang baru. Ia tidak sombong. Yang kedua, ya, tadi Kak Daud bilang ahli Taurat itu mereka butuh untuk dihargai, tetapi mereka itu tidak menghargai orang lain. Nah, adik-adik, kita belajar, ya, kita itu harus menghargai orang yang lebih tinggi daripada kita. Kalau di rumah tadi pertama Kak Daud sudah sampaikan, adik-adik harus menghargai atau menghormati orang tua. Yang kedua, di sekolah adik-adik harus menghormati atau menghargai setiap guru-guru yang mengajar. Karena apa? Mereka mengajar, mempersiapkan materi untuk adik-adik bisa mendapatkan pembelajaran yang baik. Karena itu adik-adik harus menghargai mereka. Bagaimana bentuknya Kak Daud? Nah, Kak Daud mau sampaikan, ketika guru-guru memberikan tugas sekolah, adik-adik harus mengerjakannya. Itu adalah salah satu bentuk penghargaan adik-adik terhadap guru-guru yang ada di sekolah. Ya, dan yang ketiga adalah
suka memeras. Tadi memeras di sini Kak Daud bilang apa? Mengambil lebih, ya. Nah, Kak Daud mau sampaikan di sini adik-adik bahwa ketika orang tua kita memberikan sesuatu kepada kita, kita bersyukur sekalipun itu sedikit. Kita harus bersyukur. Karena apa? Ketika kita bersyukur, maka Tuhan akan memberikan lebih daripada apa yang kita dapatkan. Karena itu, jangan lupa adik-adik selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Di manakah tempat ahli-ahli Taurat ini? Mereka akan dihukum. Ya, mereka akan dihukum, ya, bahkan mereka akan mendapatkan hukuman yang lebih berat. Karena itu kita bukan ahli-ahli Taurat, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan saat pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Tuhan berkati agar biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati semua kami. Kami serahkan akan kegiatan pembelajaran adik-adik SD Kristen Elim di dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati para guru-guru yang mengajar juga diberikan kesehatan kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.